Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Trima Hardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal KSM-MI Matematika Terintegrasi sebagai persiapan untuk KSM tahun ini 2022 dan semoga juga bermanfaat untuk persiapan KSM di tahun-tahun berikutnya. Oke, seperti apa soalnya? Seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail dari video ini, yaitu soalnya seperti ini. Misalkan setiap huruf A, I, K, M, N, R, dan T mewakili satu digit yang berbeda dari 0 sampai 9 sedemikian hingga bilangan makan dan tarik adalah bilangan 5 digit dan memenuhi makan ditambah makan menghasilkan kata tarik. Jumlah semua kemungkinan nilai R sama dengan urutan surah titik-titik dalam Al-Quran, yaitu apakah A. Al-Ma'idah, B. Surah Yunus, C. Al-Hijr, ataukah D. An-Nahl. Oke, bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi lain di video-video saya berikutnya. Ya, sebelum soal ini kita bahas, perlu saya sampaikan bahwa menurut saya soal ini adalah soal yang termasuk kontroversi ya. Jadi di sini ada ketentuan bahwa huruf-huruf ini mewakili satu digit yang berbeda dari 0 sampai 9. Kalau pemahaman saya bahwa ini tidak ada satu huruf yang mewakili dua angka. Misalnya A bernilai 2, maka tidak ada huruf lain lagi yang bernilai 2. Jika I itu adalah 3 misalnya, maka tidak boleh lagi ada huruf lain yang nilainya 3. Itu menurut pemahaman saya. Jika ada pendapat lain, silahkan dituliskan di kolom komentar. Itu dulu sebagai awal agar nantinya kalian tidak salah dalam memahami penjelasan ini. Oke, makan ditambah makan menghasilkan kata tarik. Di sini yang bisa digunakan sebagai clue pertama yaitu adalah huruf yang kedua ini ya, yaitu A ditambah A menghasilkan A. Ya, agar A ditambah A itu menghasilkan nilai A, artinya ini kan angkanya sama semua. Jadi kemungkinannya adalah yang pertama tentu saja A-nya 0 ya. Kenapa? Karena 0 ditambah 0 itu kan hasilnya 0. Sehingga kemungkinan yang pertama A itu diganti dengan angka 0. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua yaitu adalah 9 ya. Yaitu 9 ditambah 9. Oke, mungkin ada yang menanyakan, bukankah 9 ditambah 9 itu adalah 18? Berarti tidak mungkin A ditambah A menghasilkan angka 9. Karena kalau A ditambah A, berarti 9 tambah 9, itu berarti kan menghasilkan angka 8. Tapi perlu kalian ingat bahwa ini adalah penjumlahan bersusun. Jadi sangat mungkin jika penjumlahan pada angka sebelumnya itu nyimpan 1 di atasnya, sehingga bisa jadi A tambah A, 9 tambah 9 bisa berakhir dengan angka 9, asalkan ada nyimpan 1 di atasnya. Dengan kata lain, 9 ditambah 9 bisa menghasilkan angka 9 juga, asalkan ada nyimpan 1 di atasnya. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi kemungkinan yang kedua, A-nya adalah 9. Jadi hanya ada dua kemungkinan ini yang mungkin, A-nya itu 0 atau A sama dengan 9. Nah, dari dua kemungkinan itu kita akan tentukan semua nilai R yang mungkin, sehingga semua kemungkinan nilai R itu sama dengan urutan surah apa. Apakah Al-Ma'idah, Yunus, Al-Hijr, ataukah An-Nahl, itu tergantung nanti jumlah semua kemungkinan nilai R. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari A-nya 0 dan A-nya 9. Jika A-nya 0, maka kita tulis di sini bahwa M-A-K-A-N atau makan di sini A-nya kita ganti dengan 0 ya. Jadi M, 0, K, 0, dan N. Ini tidak dibaca mokon bukan ya. Ini A-nya diganti dengan 0. Nah, kata ini jika ditambah dengan kata yang sama, itu menjadi berapa? Perhatikan untuk clue yang pertama tadi. A ditambah A menghasilkan A, berarti 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 0. Jadi dengan kata lain, K ditambah K di sini nanti tidak boleh nyimpan 1 di atasnya. Karena kalau ini sampai nyimpan 1, berarti 0 tambah 0 akan menjadi 1. Sehingga K ditambah K di sini tidak boleh bilangan puluhan. Oke, nah apakah K dengan K ini boleh diganti dengan angka sembarangan? Tentu saja tidak ya. Perhatikan bahwa makan ditambah makan menghasilkan kata tarik. Artinya angka paling belakang di sini kan juga K. Nah,
Sehingga harus sama antara K yang di sini dengan K yang di sini. Sehingga ini tidak bisa diisi dengan sembarangan angka. Nah, padahal K di sini berasal dari N tambah N. Mau berapapun nilai N, K ini sudah dapat dipastikan bahwa K ini harus bilangan genap. Kenapa? Mau N itu genap atau ganjil, kalau dia kembar, dua buah angka kembar kalau dijumlahkan itu sudah pasti menghasilkan bilangan genap. Baik itu N itu genap maupun ganjil. Jadi K di sini harus bilangan genap. Nah, apakah kita bisa mengisi sembarangan bilangan genap di sini? Tentu tidak bisa, karena yang mungkin hanya angka 2 atau 4. Karena kalau 6 atau 8 itu akan nyimpan 1 di sini. Karena 6 tambah 6 itu 12 nyimpan 1, maka tidak boleh diganti 6. Kalau 8 ditambah 8 itu 16 nyimpan 1 di sini, maka K-nya tidak boleh 8. Jadi yang paling mungkin K ini hanyalah 2 atau 4. Ya, kita akan coba satu persatu bagaimana jika K-nya 2 nanti R-nya ditemukan atau tidak, dan apabila K-nya 4 nanti R-nya ditemukan atau tidak. Kita coba satu persatu. Misalnya K kita ganti dengan angka 2, maka angka paling belakang dari hasilnya sudah pasti 2 di sini ya, karena di sini K, di sini juga K. Maka ini 2. Nah, di sini untuk 0 tambah 0 bagian belakang ini tidak boleh 0, karena di sini A ditambah A menghasilkan I, sehingga 0 tambah 0 harus ketambahan nyimpan 1 di atasnya seperti ini, sehingga di sini nilainya 1, tidak boleh 0 lagi ya, karena berbeda huruf di sini ya. Nah, sedangkan N ditambah N harus menghasilkan angka 2 dan nyimpan 1, maka tidak lain dan tidak bukan N ini harus angka 6, tidak ada yang lainnya lagi. Karena 6 ditambah 6 itu hasilnya 12, ditulis 2 dan nyimpan 1. Lalu bagian tengahnya ini 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Nah, disinilah kontroversi yang saya maksud di depan tadi. Nah, ada yang mengatakan bahwa R-nya adalah 4, sudah kita dapatkan. Sedangkan M ini tidak perlu dihiraukan, karena M ini mau diganti dengan angka berapapun, sudah tidak berpengaruh dengan huruf R di sini. Nah, tapi kalau menurut pemahaman saya, M ini tetap harus kita hiraukan. Kenapa? Di sini M ditambah M menghasilkan T. Artinya, M ditambah M itu hasilnya tetap harus terdiri dari 1 digit angka. Ya, sedangkan yang paling mungkin hanya 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, atau 4 tambah 4. Karena kalau 5 ke atas, di sini pasti menghasilkan 2 digit angka. Ya kan? Nah, sehingga M ini tidak boleh diisi dengan sembarang bilangan. Nah, yang mungkin hanya 1, 2, 3, atau 4. Nah, mari kita coba satu persatu. Jika M diganti dengan 1, ini juga jelas tidak boleh. Kenapa? Karena 1 sudah diwakili oleh I, sehingga I nilainya 1, sehingga M tidak boleh 1. Bagaimana jika M diganti dengan angka 2? Ini juga tidak boleh, karena 2 sudah diganti dengan huruf K. Ya, huruf K ini di sini kan nilainya 2 ya, ini 2, 2, yang paling belakang ini juga 2. Oke, mungkin M-nya diganti dengan 3, kita tulis ya 3. Tapi awas, 3 memang belum dipakai. 3 ini belum digunakan oleh huruf manapun. Akan tetapi 3 ditambah 3 itu hasilnya 6. Sedangkan 6 itu sudah digunakan oleh N. Sehingga makan ditambah makan hasilnya narik, bukan tarik ya, karena di sini N itu 6. Sehingga ternyata kalau K diganti dengan angka 2, R-nya tidak ada yang memenuhi. Sehingga K di sini tidak boleh diganti dengan angka 2. Dan kemungkinan terakhir K hanya boleh diganti dengan angka 4. Karena agar K itu bilangan genap dan tidak nyimpan 1 di atas huruf A nantinya. Oke, kita ganti K-nya dengan 4. Berarti K yang paling belakang sini juga harus 4. Berarti untuk N-nya di sini harus 7 tambah 7 ya. Karena 7 tambah 7 itu hasilnya 14 nyimpan 1. Lalu yang tengah ini 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, ini baru memenuhi. Karena tidak ada huruf dengan nilai angka yang sama. Jadi dalam hal ini M-nya 3, A-nya 0, K-nya 4, N-nya 7, T-nya 6, ya kan? R-nya 8, I-nya 1, dan K-nya 4 ya, tadi sudah ya. Sehingga untuk A sama dengan 0, R yang mungkin hanya angka 8. Itu untuk A sama dengan 0. Lalu bagaimana untuk A sama dengan 9? Kita ganti saja A-nya dengan angka 9. Ya, kita tulis M
lalu A-nya diganti 9 ya, 9, lalu K, lalu 9, lalu N. Jika ditambah dengan kata yang sama, maka akan menghasilkan seperti apa? Awas di sini, agar 9 tambah 9 menghasilkan 9, karena di sini A ditambah A menghasilkan A, maka di atas angka 9 harus nyimpan 1 dari angka sebelumnya. Ya, di sini ya, karena 9 tambah 9 itu 18, jika ditambah 1 menghasilkan angka 19 ya. Tulis 9 dan nyimpan 1 di sini. Ya, sedangkan untuk 9 ditambah 9 yang belakang, ini sudah tidak boleh 9 lagi, karena di sini A ditambah A sama dengan I. Berarti 9 ditambah 9 untuk yang belakang itu harus 18 ya. Kita tulis 8 dan nyimpan 1 di atas K di sini. Ya. Nah, di sini perhatikan untuk K aturannya masih sama. K ditambah K, ini K-nya harus bilangan genap ya, karena merupakan penjumlahan dari 2N ya. N tambah N ini kan sama dengan K ya di sini. Maka K ini harus merupakan bilangan genap. Apakah boleh diisi dengan sembarangan bilangan genap? Tentu tidak boleh, karena tidak mungkin 0, 2, atau 4. Kenapa tidak boleh? Karena kalau diisi 0, 2, atau 4, maka tidak nyimpan 1 nantinya. Padahal aturannya K ditambah 1 harus nyimpan 1 di sini. Agar 9 tambah 9 hasilnya 9 di sini ya. Sehingga K hanya boleh diganti dengan angka 6 atau 8 ya, tidak boleh yang lain. Tapi kalau K diganti dengan angka 8 jelas tidak boleh, karena 8 sudah diwakili oleh huruf I. Ya, I-nya kan 8 ya. Berarti tinggal kemungkinan terakhir, K ini hanya boleh diganti dengan 6. Kita ganti dengan 6, sehingga 1 ditambah 6 tambah 6 hasilnya 13 dan nyimpan 1 di sini sudah betul ya. Lalu K di terakhir ini harus 6 juga ya, karena di sini K, di sini K. Nah, sedangkan N ditambah N harus menghasilkan 6 dan tidak boleh nyimpan 1. Karena kalau sampai nyimpan 1 di sini udah nggak jadi 8. Ya, berarti yang mungkin tinggal N-nya ini adalah 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, di sini M-nya bisa diganti dengan angka 1 atau 2 ya. Yang jelas tidak berpengaruh pada ini. Bisa 1, bisa 2. Misalnya M-nya kita ganti 2, maka hasilnya di sini 5. Dan apakah masih ada yang janggal dari kemungkinan yang terakhir ini? Ya, di sini R-nya adalah 3. Tapi N-nya ini juga adalah 3, maka tidak boleh. Karena sekali lagi saya katakan bahwa semua huruf-huruf ini mewakili satu digit yang berbeda dari 0 sampai 9. Sehingga kalau R-nya 3, N tidak boleh 3. Padahal N di sini yang menghasilkan angka 6 hanya 3. Maka dengan demikian untuk K sama dengan 6 itu nilai R tidak terpenuhi. Atau bisa dikatakan bahwa jika A-nya 9, maka R-nya tidak ada. Jumlah semua kemungkinan nilai R, ya berarti tinggal dijumlahkan aja, yaitu hasilnya adalah 8. Sedangkan urutan ke-8 dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Anfal. Jadi di antara A, B, C, D itu tidak ada jawaban yang benar. Jadi sekali lagi ini adalah versi saya ya, mungkin jika ada kalian yang berbeda pendapat atau teman-teman guru yang berbeda pendapat, mari kita diskusi di kolom komentar. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat bagi kalian semuanya, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.